Ada 4 kabar gembira mulai hari ini, tanggal 4 sampai 28 Februari 2023, untuk para KPM PKH, BPNT, dan PBI. Kira-kira ada informasi gembira apa? Simak terus. Nah, oke teman-teman, sebelum pada kabar gembira tersebut, di sini saya akan memberikan informasi terlebih dahulu ya, atau memberikan sebuah pemahaman untuk para KPM PKH maupun BPNT yang selalu bertanya kapan pencairan dilakukan. Nah, jadi perlu diketahui untuk para KPM PKH maupun BPNT semuanya dimanapun kalian berada harus tetap bersabar dulu ya, sebab sampai hari ini memang belum ada surat resmi yang turun dari Kemensos terkait pencairan PKH tahap pertama maupun BPNT alokasi bulan Januari tahun 2023 ini. Nah, sekarang ini masih dilakukan verifikasi ketidaklayakan ya, yang dilakukan oleh pemerintah daerah masing-masing. Jadi untuk para KPM PKH maupun BPNT harap tetap tenang dan sabar terlebih dahulu ya. Selama data verifikasi ketidaklayakan belum selesai, maka untuk proses pencairan pun belum bisa dilakukan. Jadi tunggu dulu verifikasi sampai selesai ya teman-teman. Nah, jadi untuk pencairan PKH tahap pertama itu memang belum ada informasi resminya. Nah, sementara untuk pencairannya itu sendiri kemungkinan akan lewat kartu ATM KKS merah putih lagi, seperti yang sudah dijelaskan pada saat konferensi pers kemarin oleh Ibu Tri Risma hari ini ya. Nah, dia mengatakan bahwa di tahun 2023 ini untuk pencairan melalui kantor pos Indonesia tidak ada anggarannya, kecuali untuk daerah tertentu seperti daerah pegunungan atau yang susah diakses dalam menuju perbankan. Nah, itu akan dilakukan oleh kantor pos ya teman-teman. Nah, jadi untuk para KPM PKH maupun BPNT jangan terpancing berita yang beredar ya teman-teman, yang mengatakan bahwa PKH tahap pertama akan dicairkan di awal Februari ataupun minggu kedua bulan Februari. Nah, karena semua itu cuma prediksi seseorang saja ya teman-teman, dan belum bisa dijadikan acuan karena semua kewenangan ada di Kementerian Sosial Republik Indonesia. Maka dari itu tunggu saja informasi yang resmi dari Kemensos ya, melalui pendamping PKH masing-masing. Nah, yang pertama adalah bantuan program Bansos Permakanan. Nah, bantuan sosial permakanan ini penerimanya adalah para lansia tunggal dan disabilitas tunggal ya teman-teman. Jadi yang tidak ada pengurusnya lagi alias sendiri dalam satu keluarganya. Jadi untuk KPM BPNT yang kategori lansia tunggal ataupun disabilitas tunggal bisa saja nanti akan dialihkan ke program Bansos Permakanan ini. Nah, bantuan sosial permakanan ini totalnya adalah Rp21.000 per hari dan dicairkan berupa makanan ya teman-teman. Jadi nanti dalam satu hari akan diberikan 2 kali makan yang akan diberikan oleh petugas di daerahnya masing-masing. Nah, kemudian bantuan yang kedua adalah bantuan atensi anak yatim. Nah, bantuan atensi anak yatim ini adalah besarannya sebesar Rp200.000 per bulan. Dan penerimanya adalah anak yatim yang usianya di bawah 18 tahun dan tercatat belum pernah mendapatkan bantuan anak yatim sebelumnya pada saat COVID-19 kemarin. Sedangkan bagi anak yang yatim ataupun piatu tetapi orang tuanya sudah menikah lagi, itu tidak bisa menerima atensi ini ya teman-teman. Begitu juga yang usianya 18 tahun ke atas. Selain itu penerima juga sudah melewati proses verifikasi dan validasi pendamping setempat. Nah, jadi bantuan atensi anak yatim ini dilakukan verifikasi dan validasi dulu ya oleh petugas di daerahnya masing-masing.
Nah, kemudian bantuan yang ketiga adalah bantuan RST atau Rumah Sejahtera Terpadu, atau yang bisa kita katakan adalah bantuan bedah rumah ya teman-teman. Nah, untuk bantuan RST ini atau Rumah Sejahtera Terpadu tersebut, nominal bantuannya adalah sebesar 20 juta rupiah per KPM atau per penerima. Nah, jadi bantuan 20 juta rupiah ini untuk merenovasi rumah ya teman-teman. Nah, sehingga rumah yang mereka tempati itu bisa layak huni ya teman-teman. Dan untuk bantuan ini juga sama, harus melewati proses verifikasi dan validasi dulu yang dilakukan oleh pendamping di daerahnya masing-masing. Kemudian bantuan yang keempat ada lagi yang namanya program bantuan PENA atau Pejuang Ekonomi Nusantara. Nah, jadi untuk bantuan PENA ini adalah berbentuk modal usaha ya teman-teman, serta melalui pendampingan dan penyuluhan dari pendamping di daerahnya masing-masing. Nah, khususnya bagi KPM yang memiliki rintisan usaha, baik dari peternakan, warung, ataupun usaha kecil, dan kategorinya usia 40 tahun ke bawah atau kategori usia produktif, bisa saja kalian dialihkan ke program PENA tersebut. Nah, supaya nanti tidak bergantung pada bantuan sosial ya teman-teman. Nah, karena bantuan PENA ini bertujuan untuk memajukan usaha para KPM. Sehingga untuk para KPM yang mendapatkan bantuan PENA tersebut harus rela diri keluar dari kepesertaan penerima bansos PKH maupun BPNT. Nah, jadi perlu diketahui untuk KPM yang mendapatkan bantuan PENA atau modal usaha tersebut harus rela diri keluar dari kepesertaan PKH atau BPNT. Nah, untuk bantuan PENA itu sendiri sekitaran 6-10 juta rupiah. Nah, jadi itu ya teman-teman 4 bantuan pemerintah yang akan cair mulai bulan Februari 2023. Nah, jadi yang pertama ada bantuan sosial permakanan, kemudian yang kedua bantuan atensi, kemudian yang ketiga bantuan Rumah Sejahtera Terpadu, dan yang keempat bantuan PENA. Nah, itulah keempat bantuan ya teman-teman yang akan cair mulai bulan Januari sampai Februari. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.